Ketidakpastian Pilpres masih menggantung. Koalisi-koalisi parpol dengan bakal capres-cawapres definitif belum terbentuk. Sementara Jokowi masih nekat menjegal Anies Baswedan. Kita seperti dalam suasana perang, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi besok. Sumber masalah terletak pada keculasan Jokowi bahwa Pilpres adalah soal keberlanjutan legasinya. Padahal hajat nasional itu harus dimaknai sebagai upaya mengejar tujuan bernegara, juga untuk membuka kesempatan bagi pemerintahan baru menilai program pembangunan pendahulunya. Yang bagus dilanjutkan, yang salah dikoreksi, dan ide baru dimunculkan. Itu yang berlaku di banyak negara. Kalau presiden baru hanya meneruskan kebijakan pemerintahan sebelumnya, Pilpres yang mahal akan kehilangan makna dan kesalahan yang mungkin dibuat pemerintahan lama mendapat pembenaran. Kendati telah diperingatkan tentang hal ini, Jokowi mengabaikannya. Ini karena ia memposisikan diri sebagai proksi oligarki dan Cina yang ia bayangkan kelak dapat melindungi dinasti politik dan bisnis keluarganya. Dalam konteks perlindungan KKN keluarganya inilah, ia menegaskan tidak akan netral dalam Pilpres. Kalau upaya menjegal Anies gagal, mungkin Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto harus keluar sebagai pemenang. Ini menimbulkan kekhawatiran Pilpres tidak akan jurdil. Bangsa besar ini dipermainkan Jokowi, orang yang seharusnya tak dikenal bangsa ini. Ia mengaku tak suka baca dan berdusta membuat mobil SMK. Ia hanya tukang mebel yang tidak penting bagi sejarah. Kemenangannya dalam Pilpres dulu bukan karena ia bersedia melanjutkan legasi SBY, melainkan mengiming-imingi rakyat dengan puluhan janji kosong. Dan kendati melakukan pelanggaran kenegaraan yang serius, untuk sementara tak ada kekuatan yang bisa melengsarkannya, sebagaimana menimpa Soekarno, Soeharto, dan Gus Dur. Jokowi layak berbangga diri karena dengan kapasitas intelektual yang terbatas, ia mampu tampil di titik pusat negara. Ambisinya membangun IKN yang bagi para pengamat terlihat dungu dan mubazir. Bagi Jokowi hal yang tidak mungkin bisa diwujudkan bila kita tidak memasukkan unsur nekat dan primbon dalam mengambil keputusan. Banyak yang menentang wacana ini, tapi penentangan mereka belum berguna karena lebih banyak orang yang percaya bahwa apapun yang diputuskan Jokowi pasti benar. Ia telah menjadi kultus, keyakinan, gagasan, dan sikap kekinian yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Orang setuju saja dengan semua pendapatnya, tak peduli banyak proyek mercusuarnya yang tidak penting dan boros, menguras sumber daya negara. Mereka juga memaafkan kebohongan publik Jokowi berulang kali, padahal Soeharto yang sangat kuat pun tidak melakukannya. Jangan-jangan Jokowi menderita mitomania atau kebohongan patologis yang membuatnya melakukan kebohongan terus-menerus dalam waktu lama. Pengidap mitomania biasanya berbohong tanpa tujuan yang jelas untuk menutupi kesalahan, memutarbalikkan fakta atau penyebab lainnya. Misalnya, ia berjanji proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung tak akan menggunakan APBN, yang terjadi justru sebaliknya. Demikian juga proyek IKN. Masih banyak kebohongan yang dilakukannya tanpa rasa bersalah, padahal pentingnya kejujuran kepala negara tersurat dalam konstitusi bahwa presiden dapat dimakzulkan bila melakukan perbuatan tercela. Ada pakar hukum tata negara yang berpendapat kebohongan sebagai perbuatan tercela. Namun Jokowi merasa aman. Mungkin karena ia yakin dukungan rakyat kepadanya tetap kuat. Citranya sebagai pemimpin kerakyatan yang dermawan karena sering membagi sembako tetap terpelihara. Sikap tidak kritis dan permisif pendukungnya terhadap semua yang dilakukan tukang mebel dari Solo itulah yang membuat ia terdorong terus memproduksi pelanggaran. Misalnya merendahkan marwah konstitusi MK. MK menyatakan RUU Cipta Kerja itu inkonstitusional bersyarat karena pembuatannya tidak mengikuti prosedur standar. Pemerintah diminta memperbaikinya dalam waktu 2 tahun. Bukannya mengikuti perintah MK, Presiden Jokowi malah mengeluarkan Perpu. Pakar hukum tata negara Profesor Jimli Asidik melihat pelanggaran ini sudah dapat dijadikan dasar bagi pemakzulan presiden.